Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Audiantia Rahman dengan NPM 0227241114. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana kita menjalankannya dengan adil, jujur, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Melalui sistem keuangan syariah, umat Islam diajak untuk bertransaksi dengan cara yang halal, tanpa riba, tanpa penipuan, dan tanpa merugikan pihak lain. Semoga dari pembahasan ini kita tidak hanya memahami konsepnya, tetapi juga bisa mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu keuangan syariah. Nah, jadi keuangan syariah adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan hukum Islam atau syariah. Dalam sistem ini, setiap aktivitas keuangan wajib menghindari tiga hal pokok, yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, riba. Riba berarti bunga atau tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam uang. Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi. Sedangkan maisir berarti segala bentuk spekulasi atau perjudian. Jadi, keuangan syariah ini bukan hanya bicara soal tidak adanya bunga, tetapi juga soal bagaimana setiap kegiatan ekonomi dilakukan dengan adil, transparan, dan memberi kemaslahatan bagi semua pihak. Sistem ini menekankan keseimbangan antara keuntungan dan nilai moral, antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kalau kita lihat dari dasar teorinya sistem keuangan syariah, ini bersumber dari 4 fondasi utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman utama, sementara ijma dan qiyas digunakan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Nilai yang paling dijunjung dalam teori keuangan syariah adalah keadilan, amanah, dan kemitraan. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus percaya saling menanggung risiko dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Tujuan utama dari keuangan syariah sendiri adalah mewujudkan keadilan sosial ekonomi, menghindari eksploitasi, serta mendorong kesejahteraan umat. Dalam sistem konvensional orientasi kegiatan keuangan, biasanya hanya berlaku pada keuntungan semata. Semakin besar laba, maka semakin dianggap berhasil. Namun, sering kali cara tersebut menimbulkan ketimpangan antara pemilik modal dan pengguna modal. Sementara dalam sistem keuangan syariah, hubungan antara kedua belah pihak dibangun atas dasar kemitraan, yang artinya keuntungan kerugian ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan yang adil. Inilah yang membuat sistem syariah lebih manusiawi dan etis. Kalau kita perhatikan
Lebih dalam, keuangan syariah sesungguhnya bukan hanya sekedar mengganti istilah bunga menjadi bagi hasil. Lebih dari itu, sistem ini membawa konsep moral, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Dalam Islam, segala bentuk transaksi ekonomi tidak boleh terlepas dari nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Artinya, tujuan utama dari keuangan syariah bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi bagaimana keuntungan itu bisa diraih tanpa merugikan orang lain dan tetap mendapatkan keberkahan. Salah satu keunikan dalam teori keuangan syariah adalah konsep keadilan distributif, yaitu bagaimana kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Konsep ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menjadi dasar penting mengapa sistem keuangan syariah menolak praktik riba. Karena riba menyebabkan penumpukan kekayaan pada satu pihak dan memperlebar jurang sosial. Selain itu, dalam teori keuangan syariah juga dikenal prinsip transparansi dan kepercayaan atau amanah. Setiap transaksi harus dilakukan secara jelas, tidak boleh ada unsur ketidakpastian atau garar. Misalnya, kalau seseorang menjual barang, maka harga, kualitas, dan waktu penyerahan harus disepakati bersama. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang tertipu atau dirugikan. Inilah mengapa kontrak atau akad dalam keuangan syariah sangat ditekankan. Karena akad menjadi simbol dari tanggung jawab moral dan kepercayaan antara dua pihak. Dalam praktik perbankan syariah, teori ini kemudian diwujudkan dalam bentuk produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Contohnya, dalam bidang pembiayaan, bank syariah tidak hanya memberikan dana tetapi juga ikut memantau jalannya usaha. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang hanya dilihat kemampuan bayar tanpa memperhatikan jenis usaha yang dijalankan. Pendekatan ini membuat perbankan syariah lebih selektif dan etis karena dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif dan halal. Nah, kemudian ada juga konsep nilai kemanusiaan dalam keuangan syariah. Sistem ini mengajarkan bahwa ekonomi bukan hanya tentang angka atau laba, tetapi tentang manusia yang menjadi pelaku utama di dalamnya. Oleh karena itu, keuangan syariah menolak segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Setiap keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal dan penuh tanggung jawab. Prinsip ini yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem kapitalis yang cenderung mengejar profit tanpa batas. Dalam praktik sehari-hari, teori keuangan syariah juga bisa kita lihat dalam penerapan instrumen investasi halal. Misalnya, dalam pasar modal. Dalam pasar modal syariah, hanya perusahaan yang bergerak di bidang halal boleh diterbitkan sahamnya. Investor pun tidak boleh berinvestasi pada sektor yang mengandung unsur haram seperti alkohol, perjudian, atau riba.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah tidak hanya membentuk perilaku ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran moral masyarakat untuk berinvestasi secara bertanggung jawab. Selanjutnya, sementara itu, dalam teori perbankan syariah ada konsep penting yang disebut keseimbangan antara keuntungan dan keberlanjutan. Artinya, bank syariah tetap boleh mencari keuntungan, tetapi harus memastikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh dari kegiatan yang bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Sebagai contoh, pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah dianggap lebih sesuai dengan syariat, dengan nilai-nilai syariah, karena sektor ini membantu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah. Dengan cara ini, perbankan syariah bukan hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi umat. Selanjutnya, teori keuangan syariah juga menekankan pentingnya etika dalam bisnis dan manajemen keuangan. Etika ini mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam Islam, orang yang mengelola dana atau investasi dianggap memegang amanah, sehingga harus benar-benar jujur dan transparan. Kalau ada keuntungan, harus dibagi dengan adil. Kalau rugi, tidak boleh disembunyikan. Nilai-nilai ini membuat sistem keuangan syariah lebih stabil dan dipercaya oleh masyarakat. Di sisi lain, perkembangan keuangan syariah di dunia modern juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Banyak negara yang bukan mayoritas Muslim mulai mengadopsi prinsip-prinsip syariah karena melihat manfaatnya. Misalnya Jepang, Korea Selatan, bahkan Inggris mulai membuka lembaga keuangan syariah internasional. Mereka menyadari bahwa prinsip keuangan syariah seperti risk sharing dan ethical investment bisa menjadi solusi untuk menghindari krisis ekonomi. Ekonomi global yang sering disebabkan oleh praktik spekulatif di sistem konvensional. Selain lembaga bank, teori dan praktik keuangan syariah juga melahirkan banyak instrumen baru. Seperti sukuk dan obligasi syariah, takaful atau asuransi, dan zakat manajemen, sistem yang terintegrasi digital. Instrumen-instrumen ini membuktikan bahwa keuangan syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang menjadi landasannya. Dengan kata lain, teori keuangan dan perbankan syariah tidak hanya berbicara tentang hukum fikih, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika. Ketika prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar, maka hasilnya bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga terciptanya kesejahteraan sosial. Itulah yang membedakan keuangan syariah dari sistem ekonomi lainnya. Ia tidak hanya mengatur bagaimana uang berputar, tapi juga bagaimana uang itu membawa kebaikan bagi banyak orang. Dalam konteks global, keuangan syariah juga berperan sebagai alternatif sistem keuangan di dunia yang lebih etis dan berkeadilan. Krisis keuangan tahun 2008 misalnya menjadi pelajaran besar bagi
banyak negara bahwa sistem berbasis bunga dan spekulasi tidak stabil. Sementara lembaga keuangan syariah relatif lebih tahan terhadap krisis karena tidak beroperasi dengan spekulasi tinggi. Sistem syariah menuntut setiap transaksi harus ada aset nyata atau underlying asset, sehingga perputaran uang benar-benar mencerminkan kegiatan ekonomi sesungguhnya. Nah, bahkan banyak ekonomi dunia mulai mengakui bahwa nilai-nilai keuangan syariah bisa menjadi solusi untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan. Misalnya, prinsip no interest dan risk sharing membuat distribusi kekayaan lebih merata dan melindungi masyarakat dari beban utang yang berlebihan. Selain peran ekonomi keuangan syariah juga punya dimensi spiritual dan psikologis. Karena seseorang memilih bertransaksi secara syariah, ia bukan hanya ingin mencari keuntungan materi, tetapi juga ketenangan batin dan keberkahan. Dan dengan menghindari riba dan praktik yang haram, seseorang merasa lebih aman dan damai dalam menjalankan usahanya. Hal ini menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat, bahwa mencari nafkah adalah ibadah. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan penuh kejujuran. Kemudian dalam dunia modern saat ini muncul pula inovasi teknologi dalam keuangan syariah. Seperti vintage syariah, dompet digital halal, crowdfunding syariah, dan tokenisasi aset halal. Inovasi-inovasi ini membantu memperluas jangkauan layanan syariah ke generasi muda yang mungkin lebih suka menggunakan aplikasi daripada datang langsung ke bank. Namun, semua inovasi ini tetap harus mengikuti prinsip syariah transparan, adil, dan bebas riba. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Nah, lalu satu hal penting lagi yang sering jadi pertanyaan dalam teori dan praktik keuangan syariah adalah eh, pendidikan dan literasi keuangan umat. Masih banyak masyarakat yang belum benar-benar paham perbedaan antara bunga dan bagi hasil, antara investasi halal dan non halal, atau akad syariah dan akad konvensional. Padahal pemahaman ini sangat penting agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh produk keuangan yang mengatasnamakan syariah tapi tidak sesuai syariat. Oleh karena itu, lembaga keuangan dan lembaga pendidikan punya peran besar dan menyebarkan pengetahuan dan kesadaran ekonomi syariah. Dan terakhir, kita perlu pahami bahwa teori dan praktik keuangan syariah tidak bisa berjalan sendiri. Ia memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan juga konsumen. Kalau semua pihak itu memahami prinsip dan tujuannya, maka sistem keuangan syariah bisa tumbuh menjadi fondasi ekonomi yang kuat, yang bukan hanya mensejahterakan masyarakat muslim, tapi juga memberi
kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi nasional dan global. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip utama dalam keuangan dan perbankan syariah. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan semua aktivitas keuangan syariah. Yang pertama ada larangan riba, yaitu larangan terhadap sistem bunga. Dalam Islam, bunga dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena memberikan keuntungan pasti bagi satu pihak tanpa mempertimbangkan risiko usaha. Sebagai gantinya, keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Prinsip yang kedua adalah larangan garar, yaitu larangan terhadap ketidakjelasan dalam transaksi. Artinya, setiap akad atau perjanjian harus jelas mulai dari objek transaksi, harga, waktu, hingga kesepakatannya. Islam melarang Islam melarang segala bentuk spekulasi atau ketidakpastian berlebihan. Prinsip yang ketiga adalah larangan maisir, yaitu larangan terhadap perjudian atau spekulasi. Dalam konteks modern, hal ini mencakup aktivitas seperti trading berbasis spekulatif yang tidak melibatkan aset nyata. Misalnya, memperjualbelikan nilai tukar mata uang hanya untuk mencari selisih tanpa ada barang real di baliknya. Nah, yang prinsip keempat adalah keadilan dan kemaslahatan. Dalam setiap transaksi, semua pihak harus mendapatkan eh, haknya secara adil. Dana yang dihimpun harus disalurkan pada sektor yang halal dan produktif. Nah, dan yang terakhir ada prinsip kelima adalah zakat dan etika sosial. Dalam sistem keuangan syariah, zakat menjadi instrumen paling penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami dan mengembangkan sistem dan mengembangkan sistem keuangan syariah di tengah dunia modern yang terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.